Hai guys, di suatu pagi di rumah Patrick yang dibangunkan oleh jam alarmnya yang menghajar wajahnya, yang mana dia ingat bahwa hari ini adalah hari Erikson Daun. Dia pun langsung segera bergegas menggunakan kostum Viking ke panggung. Di sana juga ada sahabatnya yang tak lain SpongeBob yang melihat di luar. SpongeBob menubuhkan jenggot, lalu mengeluarkan perkakas raksasa yang dihantam ke rumah si Patrick dan rumah panggung itu. Tentunya karena ada keributan di luar, kakek si Patrick keluar jendela. Dia langsung memarahi cucunya yang nakal karena sudah menghancurkan ketenangannya, serta si Patrick yang berkata bahwa dirinya sedang lapar. SpongeBob kemudian menjelaskan jika hari ini adalah hari Erikson Daun, yang artinya mereka merayakan hari Viking dengan menggunakan kostum. Si kakek pun murka, dia mengejek mereka berdua jika cara berpakaian Viking tidak seperti itu, yang dimana tidak memakai helm plastik di kepala. Dia pun langsung menunjukkan topi Viking yang sebenarnya dengan memakai ember charm, dan alhasil Patrick malah gantian mengejek. Hal itu membuat sang kakek pun marah. Dia pun mengatakan bahwa dulunya dia adalah seorang pejuang Viking yang ditakuti di zamannya. Untuk membuktikan kebenaran, sang kakek berniat ingin menceritakan tentang kisahnya sebagai pejuang. Namun sebelum cerita itu dimulai, justru sang kakek malah tiba-tiba tertidur pulas. Melihat itu, mereka memutuskan untuk mencari tahu tentang hidup bangsa Viking dengan menggunakan mesin waktu. Kini mereka sedang berada di dekat mesin waktu, lalu mengatur kepergiannya dan masuk ke dalam. Singkatnya, mereka sudah berada di zaman Viking, yang kini bangsa Viking sedang berperang. Baru saja mereka datang, namun tubuhnya langsung ketindihan badan Viking raksasa, sehingga membuat tubuh mereka berdua menempel di punggung Viking tersebut. SpongeBob dan si Patrick sangat senang karena akhirnya dia bisa melihat desa Viking asli. Di desa itu juga terlihat bangsa para Viking sedang bertarung satu sama lain. Ada juga salah satu Viking yang sedang diam malah kesambar petir. Mereka kemudian turun dari panggung karena ingin melihat para bangsa Viking yang sedang bertarung di dalam tenda. Mereka dibuat sangat terhibur dengan pertarungan brutal itu. Hingga ada satu Viking yang meski dikeroyok dengan keramaian, namun dia bisa mengalahkan mereka semua dengan mudah. Para petarung itu terus berdatangan untuk melawannya, namun mereka tidak ada yang sanggup mengalahkan, dan dia adalah pejuang yang sangat kuat. Saat keluar tenda, mereka mengira bahwa itu adalah kakek si Patrick, namun mereka salah karena sang kakek ternyata hanyalah seorang pekerja koki di tempat para Viking itu. Tugas sang kakek di sini hanyalah seorang tukang memasak untuk melayani menu kesukaan dari para bangsa Viking. Seperti biasa di situasi kelam, sang kakek masih saja bertingkah konyol, dan kekonyolannya itu akan terus berlanjut hingga masa depan. Di tempat tersebut, dia bangga menjadi seorang koki masak. Saat dia akan menyajikannya, tiba-tiba bakso itu terjatuh hingga kaki sang kakek menginjaknya yang membuat dia tertimpa hal sial. Meski saat itu sedang kacau, dia malah melakukan akrobat hingga makanan dan dirinya malah tak sengaja malah mengenainya. Akibat kejadian itu membuat Viking terkuat marah. Sang kakek diremehkan dan direndahkan bahwa dia tidak berguna. Mereka yang melihat kejadian itu merasa iba kepada sang kakek, kemudian berkenalan bahwa ia dan Patrick berasal dari masa depan. SpongeBob yang memang selalu memiliki hati baik langsung memberikan saran bahwa menurut cerita di masa depan, sang kakek adalah sang prajurit Viking terkuat. Berharap kata-kata itu bisa memotivasi si kakek agar jangan menyerah dengan dirinya. SpongeBob kemudian memberikan ember kepada sang kakek agar dipakai di kepalanya. Setelah itu kemudian giliran si Patrick yang ingin melatih kakeknya menggunakan senjata yang besar, namun kapak itu malah mengenai si kakek yang memakai helm ember hingga tersungkur. Kemudian dilanjut dengan auman gajah. Saat si Patrick akan mengayunkan kapak tersebut lagi, SpongeBob langsung mencegahnya karena dia tak ingin jika helmnya rusak. Akhirnya setelah helm diletakkan, si Patrick langsung mengayunkannya lagi hingga membuat kepalanya jadi dua. Setelah berhasil, kini giliran si Patrick yang melatih sang kakek untuk mengayunkan kapak besar itu, karena sang kakek terlalu cepat memutar kapak tersebut sehingga membuatnya terbang lalu jatuh tepat mengenai kapak tersebut hingga tubuhnya terbelah jadi dua guys. Karena senjata itu sangat berbahaya, akhirnya si Patrick lebih memilih menggunakan senjata lain saja karena benda itu dinilai lebih ringan dan mudah digunakan. Perintah si Patrick cukup jelas agar si kakek menyerang SpongeBob menggunakan sendok garpu itu.
Tentunya si kakek langsung melaksanakan perintah itu. Sebelum memulai melakukan penyerangan, sang kakek berlari cukup jauh untuk mengambil ancang-ancang agar serangannya bisa lebih kuat. Saat dia sedang berlari menuju ke arahnya, secara tiba-tiba saja muncullah cacing hijau yang membuat si kakek tersandung. Akhirnya dia pun sudah tak bisa lagi terkontrol, bahkan targetnya terlewati. Di sisi lain yang memperlihatkan dua prajurit Viking yang sedang ngopi bersantai, yang mana tak lama kemudian datanglah sang kakek yang menancapkan sendok garpu itu tepat di bokongnya. Tentu atas kecerobohannya itu membuat prajurit Viking itu langsung menghajar sang kakek yang akan pergi melarikan diri. Si Patrick mengatakan bahwa itu tidak terlalu buruk saat pertama kali dia melawan prajurit Viking, lalu mereka mulai kembali melatih sang kakek. Kata si Patrick, prajurit Viking yang harus dimiliki keterampilan yang paling utama adalah menjarah tempat orang. Karena dengan menjarah tempat lain, maka namanya akan dikenang, bahkan kehebatannya akan ditakuti oleh para bangsa Viking lainnya. Namun sang kakek bingung apa yang harus dia jarah, sehingga si Patrick mengatakan pertama-tama dia harus menjarah rumah kecil yang dibawa oleh si Patrick agar namanya semakin dikenal oleh banyak orang. Sang kakek bingung karena rumah kerang itu memanglah sangat kecil, apa yang harus dia jarah sedangkan barang-barang di dalamnya lah sangat kecil. Sang kakek bingung karena rumah kerang itu memanglah sangat kecil, dia bingung apa yang harus dia jarah. Namun sang kakek tetap melakukannya, tangannya mulai melakukan penjarahan dan menemukan barang-barang yang berharga. Tepat saat itu ada harta karun yang disimpan, kemudian sang kakek langsung membuka yang di dalamnya terdapat banyak sekali koin emas. Namun saat akan mengeluarkan tangannya, secara tiba-tiba saja penghuni kerang itu malah menggigit tangan. Sebelum itu ternyata SpongeBob belum meminta izin terlebih dahulu dengan pemilik kerang, yang hasilnya dia mengamuk emosi. Sang kakek yang kesal langsung melemparkan kerang itu hingga mengenai salah satu Viking yang sedang memakan es krim. Si kakek yang pandai kemudian langsung mencuri semua barang berharga di tempat tersebut. Dengan begitu latihan sang kakek telah berhasil menjarah rumah kerang itu. Kemudian untuk latihan selanjutnya, sang kakek akan memasuki level 2 yang lebih sulit, yaitu menjarah desa. Mereka berdua kemudian mulai menjadi seorang pembawa di acara penjarahan yang sangat eksklusif. Sang kakek hanya diberi waktu sekitar 30 detik saja untuk melakukan penjarahan di desa para Viking. SpongeBob dan Patrick mulai menghitung waktu, sedangkan SpongeBob langsung meniup trompet di mulutnya. Pertanda penjarahan sudah dimulai. Sang kakek lari terbirit-birit mengejar waktu singkat itu. Di rumah pertama dia berhasil menjarah semua celana milik para Viking. Dia menghabiskan semuanya yang ada di dalam. Waktu terus berjalan, sang kakek menjarah ke rumah kedua. Seperti biasa dia mengambil barang jarahan yang mudah untuk dibawa. Singkatnya waktu telah habis dan dia berhasil menyelesaikan tugas keduanya. Dia pun sangat bangga karena akhirnya dia bisa merebut semua celana dalam para Viking. Dan gokilnya lagi, ternyata suara itu terus menggema di mana-mana, sehingga semua para bangsa Viking mendengar hal itu. Dia pun marah, kemudian berkumpul yang langsung menghajar sang kakek. Disinilah si kakek benar-benar dihantam oleh berbagai benda tumpul. Dia dihajar habis-habisan tanpa henti. Wajah serta tubuhnya mulai babak belur. Ember yang dipakai tak luput jadi korbannya. Dia hanya bisa bertahan dari serangan itu, guys. Sementara itu mereka berdua justru malah senang melihat adegan tersebut karena mereka akhirnya tahu bahwa sang kakek memanglah seorang Viking sejati yang suka mencari masalah. Patrick yang meneteskan air mata karena dia bangga kepadanya. Kini tugas mereka telah usai dan memutuskan kembali ke masa depan lagi. Ketika sang kakek tertidur, mereka pun membangunkannya. Di sana akhirnya SpongeBob dan si Patrick tahu bahwa memang benar dia adalah sang kakek pejuang bangsa para Viking. Kemudian sang kakek melanjutkan kebiasaan di masa lalunya dengan menjarah kamar mandi milik anaknya sendiri. Di akhir film, Ibu Patrick memberikan hidangan makanan kesukaan para bangsa Viking di zaman dulu. Yang kemudian film pun berakhir, guys.